Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang epistemologi tafsir bayani. Jika tadi pemakalah sudah menjelaskan tentang apa itu tafsir bil ma'thur, maka untuk kesempatan kali ini kita akan berusaha mendiskusikan bersama tentang epistemologi tafsir bayani. Nah, kemudian slide pertama, apa sih yang dinamakan epistemologi itu? Nah, epistemologi ini adalah salah satu cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori ilmu pengetahuan. Nah, jadi epistemologi ini merupakan hakikat atau dasar dari ilmu pengetahuan. Misalkan ini di bagian ini saya sudah mencontohkan di segitiga ini adalah ilmu pengetahuan. Kemudian pondasinya apa? Pondasinya adalah epistemologi atau yang dinamakan dasar pemikiran. Jadi yang mengkonstruk ilmu pengetahuan itulah yang dinamakan dengan epistemologi. Nah, kemudian ini contohnya seperti ini, tafsir. Tafsir ini kan di atas, ya, bangunan di atas. Kemudian dasar pemikirannya ini apa? Dasar pemikiran yang mengkonstruk dari tafsir itu sendiri apa? Nah, inilah yang dinamakan dengan epistemologi tafsir, seperti itu. Nah, kemudian ini saya terangkan epistemologi itu dibagi menjadi tiga. Nah, dalam studi Islam, epistemologi ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada bayani, burhani, dan irfani. Nah, sekarang kita bahas yang bayani dulu. Apa itu yang dimaksud dengan epistemologi bayani? Jadi, epistemologi bayani itu adalah metodologi berpikir atau cara berpikir yang berpusat kepada teks. Nah, di mana teks sebagai otoritas penuh untuk menentukan kebenaran makna. Jadi tekslah yang memvaliditas apakah yang memvaliditas kebenaran. Nah, jadi misalkan ada sebuah teks dalam artian ini adalah ayat Al-Qur'an, kemudian divaliditas oleh teks yang lain dan akan menghasilkan sebuah makna. Nah, makna itulah yang diyakini sebagai kebenaran. Nah, itulah yang disebut dengan epistemologi bayani. Kalau masih bingung, ini di slide selanjutnya. Jadi gini, kalau pertemuan kemarin itu kan bangunan dari tafsir itu sebagai bangunannya, pondasinya adalah usulut tafsir. Nah, usulut tafsir ini terdiri dari metode dan juga kaidah-kaidah. Nah, di dalam bangunan usulut tafsir ini ada yang dinamakan epistemologi bayani yang mendasari aliran tafsir bil ma'thur. Nah, jadi tafsir bil ma'thur itu masuk kepada metode dari usulut tafsir. Nah, jadi epistemologi bayani inilah yang mendasari metode tafsir bil ma'thur yang akhirnya nantinya akan menghasilkan tafsir. Nah, tafsir ini adalah hasil pemikiran seorang mufasir. Jadi konstruksi dari pemikiran tafsir itu sendiri dasarnya adalah epistemologi bayani. Nah, kalau masih bingung apa sih metodologi berpikir yang berpusat kepada teks di mana teks menjadi otoritas. Nah, ini di slide selanjutnya saya akan menjelaskan bahwasanya teks mempunyai otoritas penuh untuk menentukan kebenaran. Kalau burhani kan akal, ya. Kalau bayani ini yang menentukan kebenaran itu teks. Nah, poin yang pertama, teks yang paling berhak dalam memvaliditas kebenaran. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada tafsir bil ma'thur. Kemarin itu kan sudah kita bahas ya. Masdar tafsir bil ma'thur itu ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah An-Nabawiyah atau hadis, dan juga tafsir sahabah. Nah,
kita bahas dulu dari Al-Quran. Al-Quran ini contohnya metode Quran bil Quran. Ketika ayat yang mujmal atau global, kemudian penafsirannya ditemukan kepada di ayat yang lain. Nah, contohnya seperti salah satu ayat yang ketika sahabat menanyakan apa arti dari zulmun. Nah, kemudian divaliditas dengan menggunakan ayat yang lainnya yang lebih global yang mengatakan bahwasanya zulmun ini adalah syirkun. Nah, jadi makna zulmun adalah syirkun itu adalah makna yang valid. Jadi teks yang memvaliditas teks yang lain itu yang dimaksud dari teks mempunyai otoritas penuh untuk menentukan kebenaran. Jadi dari teks divaliditas lagi oleh teks. Nah, kemudian contoh yang lain, metode Quran bil hadis. Nah, jadi ayat Al-Quran itu kan teks ya, ayat Al-Quran divaliditas dengan teks hadis. Nah, contohnya sama seperti misalkan di dalam Al-Quran itu tadi ya, arti kata zulmun itu apa? Kemudian Rasulullah menjelaskan dan ditambah dan meriwayatkan bahwasanya zulmun itu adalah syirkun. Nah, ini kan sudah menjadi teks hadis ketika sudah ketambahan redaksi Rasulullah. Maka dari itu ayat Al-Qur'an dijelaskan oleh hadis atau ditafsirkan oleh hadis, maka itu dinamakan teks memvaliditas teks. Nah, itu yang dimaksud dengan epistemologi bayani. Jadi teks itu merupakan pusatnya atau mempunyai otoritas penuh dalam dalam menentukan kebenaran seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tafsir sahabah atau yang dinamakan dengan ijtihad. Ketika ketika hal tersebut ketika menemui sebuah kasus tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an keterangannya, kemudian Rasulullah juga belum menerangkan hal itu dan sudah wafat seperti itu, akhirnya sahabat berijtihad untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an tersebut. Nah, hasil ijtihad sahabat itu kan berupa teks juga, berupa riwayat. Jadi ayat Al-Qur'an ditafsirkan kembali oleh ijtihad sahabat. Jadi ijtihad sahabat. Jadi ayat Al-Qur'an divaliditas oleh ijtihad sahabat. Jadi dari teks kepada teks. Nah, kemudian slide selanjutnya tahdidul alaqah bainal Qur'an wa sunnah. Apa sih hubungannya antara Al-Qur'an dan hadis itu? Nah, ini masih berhubungan dengan epistemologi bayani tadi. Epistemologi bayani dari teks ke teks lagi. Nah, bahasan hadis dan Al-Qur'an itu sebenarnya kan saling berhubungan. Apa yang ada di Quran itu juga ada di dalam hadis. Misalkan tentang ayat tentang kewajiban sholat. Jadi di dalam hadis pun ada hadis tentang kewajiban sholat. Begitupun kewajiban zakat, kewajiban puasa, dan kewajiban haji. Nah, kemudian hadis sebagai penjelas ayat Al-Qur'an yang masih mujmal. Jadi misalkan di dalam Al-Qur'an itu diterangkan kewajiban sholat. Nah, ada ayat yang membahas tentang kewajiban sholat. Tetapi kan di dalam Al-Qur'an tidak diterangkan kaifiatus sholah, an kaifiatis sholah, tidak diterangkan. Nah, tata cara sholat itu diterangkan di dalam hadis. Maka dari itu hadis sebagai penjelas ayat Al-Qur'an yang masih mujmal. Nah, from text to text, dari teks kepada teks, dari teks satu memvaliditas teks yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, hadis sebagai pelengkap atas sesuatu yang tidak tercakup pada Al-Qur'an. Jadi, yang tidak ada di dalam Al-Qur'an itu terkadang hukumnya ada di dalam hadis. Nah, maka dari itu Al-Qur'an dan hadis atau sunnah itu saling berhubungan dan dibangunnya dari epistemologi bayani. Bangunan pemikirannya ya, bangunan keilmuannya itu dibangun dari epistemologi tafsir bayani. Nah, kemudian hubungannya apa Al-Qur'an dengan bahasa? Nah, kan kita tahu ya, Al-Qur'an itu adalah kitab suci umat Islam yang menggunakan bahasa Arab. Nah, bahasa yang digunakan oleh Nabi ketika Al-Qur'an diturunkan, itu sudah jelas. Nah, kemudian poin yang kedua,
sahabat menggunakan syair Arabi sebagai salah satu alat tafsirnya. Ini kemarin sudah diterangkan di studi kitab tafsir Tobari, bahwasanya salah satu alat tafsir yang digunakan oleh sahabat itu sahabat juga menggunakan syair-syair qadim. Nah, kemudian dari dua poin ini maka akan menghasilkan tafsir tekstual. Nah, tafsir tekstual ini apa? Tafsir tekstual itu sama dengan tafsir bil ma'thur. Jadi penafsiran tekstual mengarah pada pemahaman teks semata. Jadi kalau pemahaman teks itu jarang mempertimbangkan tentang asbabun nuzul dari ayat tersebut itu apa. Jadi langsung masuk ke pembahasan dari sisi kebahasaannya. Nah, ini yang dimaksud dengan epistemologi bayani. Jadi Al-Quran adalah teks, kemudian diriwayatkan misalkan dengan ditafsirkan dengan menggunakan bahasa Arab atau dengan alat syair Arabi. Nah, itu kan from text to text. Nah, tanpa mengaitkan dengan situasi lahirnya teks. Ini adalah ciri-ciri tafsir tekstual, maupun tanpa mengaitkan dengan sosiokultural yang menyertainya. Ini lawannya dengan teks kontekstual. Jadi biasanya tafsir tekstual itu alatnya itu hanya menggunakan dari sisi kebahasaan, misalkan dari sisi nahwunya, dari sisi sorofnya, i'rabnya, balaghahnya, seperti itu. Jadi tidak mempertimbangkan asbabun nuzul di dalamnya. Nah, kemudian analisis dari sisi kebahasaan menafsiri Al-Quran dengan cara menukilkan hadis atau pendapat ulama yang berkaitan dengan makna lafal yang sedang dikaji. Di dalam studi kitab tafsir kemarin itu kan juga studi kitab tafsir usul tafsir ya, usul tafsir minggu kemarin itu kan ketika Umar sedang berbicara di atas mimbar, kemudian ada satu lafaz yang tidak familiar dengan Umar, kemudian beliau menanyakan kepada audiensnya apa arti dari makna dari kata tersebut, kemudian audiensnya ada yang menjawab. Nah, itu yang dinamakan dengan menukil hadis atau pendapat ulama yang berkaitan dengan makna lafal yang sedang dikaji atau bahasa yang familiar di bangsa Arab ketika itu. Itu yang dinamakan dengan analisis dari sisi kebahasaannya. Jadi kesimpulannya epistemologi tafsir bayani ini adalah metodologi yang fokus utamanya adalah teks, atau teks ini yang mempunyai otoritas untuk menentukan kebenaran, seperti itu. Jadi from text to text. Jadi menafsiri ayat Al-Qur'an dengan memvaliditas dengan ayat dengan teks yang lainnya, bisa berupa ayat, bisa berupa hadis, bisa berupa tafsir sahabat, bisa berupa analisis kebahasaan, seperti itu. Mungkin sekian dulu, kita teruskan di WAG. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.